Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pablo Benua, tentunya di Lawyer channel YouTube Reutami dan Benua. Guys, hari ini gue santai banget, gue relax banget di sini ya, menikmati hari-hari gue selama ini ya di Bali begitu. Banyak sekali orang-orang yang bertanya kepada gue, bang, setiap lu buat video tuh ada beberapa background yang kita lihat bagus tuh. Tempatnya berbau dengan alam-alam, kadang-kadang ada di kolam renang dan sebagainya. Jadi buat informasi kepada teman-teman, gue ini sekarang memang posisi lagi ada di Bali. Dan gue memang saat ini sedang menjalani kehidupan gue sebagian besar tuh ada di Bali begitu ya. Ya meskipun gue keadaannya itu bolak-balik mondar-mandir lah dari Bali, Jakarta, Bali, Jakarta. Tetapi untuk saat ini memang lebih banyak di kawasan Bali begitu. Karena di Bali itu menurut gua adalah salah satu tempat yang indah di Indonesia yang bisa menghilangkan sebagian besar pikiran gua yang kadang-kadang ngaco aja kalau di Jakarta begitu, sehingga lebih rileks lah gitu ya. Oke, di kesempatan kali ini gua akan sedikit membahas tentang konspirasi apa yang sebenarnya ada terjadi di robot trading ilegal Fahrenheit yang jelas sudah di MC-kan dengan DNA Pro begitu. Sebenarnya apa sih konspirasi yang akan terjadi begitu? Nah, gua sebenarnya tanggal 15 Januari tepatnya, mungkin teman-teman boleh lihat di Instagram gua begitu ya. Tanggal 15 Januari gua tuh sempat melakukan posting salah satu video di Reels Instagram gua begitu ya. Gua di sana membuat pernyataan yang cukup kontroversial yang sampai gua dibully oleh para bebek dungu di luaran sana. Lalu ada juga orang-orang sebagian yang menantang-nantang gua di luaran sana gitu ya, yang mengatakan bahwa ini mah hoax gitu, gak akan mungkin. Nah, di mana pernyataan tersebut nanti ada di sini gua tayangkan begitu supaya teman-teman bisa lihat. Halo guys, saya baru saja mendapatkan informasi dan katanya sih informasi ini cukup tepat ya, dan informasi ini cukup valid katanya gitu. Tapi gua penasaran, gue pengen nanya kepada kalian, ini benar apa tidak, apakah kemungkinan terjadi apa tidak gitu kan. Gue juga sebenarnya butuh klarifikasi. Katanya DNA Pro dalam waktu dekat akan tutup, akan selesai gitu. Nah, maksud dari kata-kata itu apa kita nggak tahu, karena dengar-dengar nih Fahrenheit dengan DNA Pro tuh orang di belakang layarnya. Ingat ya, orang di belakang layar, bukan owner, tapi orang di belakang layar. Kalau owner yang di depan layar itu masih bisa kita akal-akalin lah gitu ya. Tapi kalau untuk orang di belakang layarnya katanya sama. Jadi dengar-dengar Fahrenheit itu disiapkan untuk memindahkan gerbong dari DNA Pro. Katanya seperti itu. Nah, gue nggak tahu ini berita benar apa tidak. Semoga saja tidak benar. Jadi buat teman-teman, tolong kasih gue jawaban di DM gitu. Katanya dalam waktu dekat, dalam waktu yang sangat-sangat dekat sekali. Jadi gue di dalam video tersebut jelas menyatakan adanya informasi yang gue dapat terkait dengan DNA Pro yang katanya mau tutup begitu dan mau selesai begitu. Dan katanya Fahrenheit pemiliknya dengan DNA Pro dia adalah pemilik yang satu begitu. Artinya ada satu pemilik begitu. Dan Fahrenheit katanya dipersiapkan untuk DNA Pro, untuk menggantikan DNA Pro. Ada sebagian orang yang menyatakan seperti itu begitu. Ada yang mengatakan bahwa Fahrenheit dan DNA Pro di bosnya satu yang membuat server broker jadi MetaTrader 4 adalah satu, tetapi yang menjalankan robotnya berbeda. Dan banyak orang-orang yang berkonspirasi demikian begitu. Tapi apapun itu, gua kalau ditanya apakah gua percaya, tentu gua sangat percaya sekali. Gua sangat yakin sekali. Karena sudah banyak hal-hal yang serupa yang bisa kita mungkin lihat begitu ya, yang bisa kita bedah begitu terkait dengan DNA Pro
kemiripannya dengan Fahrenheit begitu. Dari cara mereka melakukan rilis-rilisan, dari cara mereka membuat apa ya, statement-statement, membuat update gitu ya. Nanti Daniel AB membuat update di dalam video, lalu nanti ada Henry Susanto yang membuat video juga. Jadi ini DNA Pro sama Fahrenheit, kalau gue ditanya percaya nggak sih DNA Pro dan Fahrenheit ini adalah satu bos begitu, orang yang ada di belakang layarnya ini adalah satu. Gua termasuk orang yang percaya dengan hal itu gitu. Ini ada konspirasi besar antara Fahrenheit dan DNA Pro begitu. Bahkan kemarin sempat ada tim IT kita yang melakukan pengecekan juga, ternyata admin atau apa ya katanya ya informasi, gue masih dapat informasi tapi nanti akan gue himpun data-datanya supaya gue bisa share kepada teman-teman. Ada yang mengatakan bahwa pendaftar server dari Lotus ya kalau nggak salah, Lotus dengan Alpha Sukses itu adalah satu orang begitu yang membuat dan meng-create itu begitu. Lalu juga ada yang mengatakan bahwa domain daripada Fahrenheit dengan domainnya yang ada di DNA Pro itu juga satu orang yang membuat. Jadi banyak sekali orang-orang yang seperti itu. Nah, teman-teman juga nanti bisa melakukan pengecekan apakah benar yang saya sampaikan terkait dengan domain, terkait dengan kepemilikan server yang ada di Meta 4 dan sebagainya. Apakah benar? Nanti teman-teman boleh informasikan. Kalau memang ada informasi, teman-teman bisa DM gua di Instagram gua di @bangbenua begitu ya. Nah, itu adalah salah satu keganjalan kita begitu. Lalu sejumlah update-update yang dilakukan oleh Fahrenheit dan DNA Pro itu biasanya dilakukan keputusannya itu hampir-hampir mirip, hampir-hampir serupa. Contohnya misalnya di DNA Pro sebelumnya menyatakan dia akan memperbolehkan orang untuk melakukan withdraw begitu. Ketika orang bersabar menunggu, akhirnya katanya bisa withdraw dengan maksimal katanya 1.000 per hari atau bagaimana, saya nggak begitu paham. Lalu ujung-ujungnya katanya mereka akan memulai trading kembali. Dan hal itu juga sama dengan rumor yang beredar bahwa DNA Pro juga akan melakukan hal yang serupa begitu ya. Fahrenheit sudah trading kembali dan akhirnya MC, dan DNA Pro juga katanya akan mengalami hal yang serupa. Mereka memperbolehkan orang withdraw, lalu katanya mereka akan trading kembali, dan menurut gua MC-nya juga itu mungkin akan terjadi begitu. Cuman MC-nya karena kemarin itu Fahrenheit sempat rame, orang mengatakan MC-nya disengajai karena dalam waktu 2 jam itu langsung ambruk banget lah, benar-benar ambruk banget, hancur banget akhirnya MC begitu ya. Karena rame sekali akhirnya DNA Pro katanya tidak jadi, bukan tidak jadi, mereka itu mengatakan seolah-olah mereka meyakini diri bahwa tradingnya mereka itu akan benar begitu. Lalu juga beredar rumor dari DNA Pro sendiri katanya mereka belum ada keputusan untuk melakukan trading di kapan begitu. Tapi itu sudah menjadi rahasia umum yang terendus oleh masyarakat begitu. Nah, kalau menurut gua DNA Pro sendiri nantinya akan mungkin memperbolehkan orang trading ya. Memperbolehkan orang trading dengan ketentuan tetap cicil ya, tetap cicil. Meskipun banyak sekali leader-leadernya mereka seperti Stephen Richard yang berulang-ulang beberapa kali ngomong, kita nggak level pakai cicil-cicil. Uangnya ada jadi kita nggak akan cicil, kita akan langsung. Faktanya nyicil juga. Jadi memang orang DNA Pro ini kadang-kadang mungkin sebelum ngomong tuh nggak mikir dulu gitu ya. Sebelum kalimat itu keluar dari mulutnya, otaknya nggak jalan dulu gitu. Dan begitu terjadi akhirnya kan pada malu kan, kalau menurut gua ya. Nah jadi lalu mereka sampaikan bahwa mereka akan melakukan trading kembali, mereka akan berjalan. Tapi gua punya feeling bahwa kalau DNA Pro untuk dilakukan langsung MC, mungkin mereka akan agak sedikit ngeri-ngeri sedap gitu. Karena saat ini kondisinya DNA Pro sedang diperhatikan oleh begitu banyak orang begitu. Apakah DNA Pro akan menyusul Fahrenheit yang katanya saudaranya begitu ya? Tapi ya kita nggak tahu ya seperti apanya. Tapi kalau memang itu terjadi ya bisa jadi DNA Pro akan melakukan trading, cuman nanti proses untuk tradingnya tidak langsung di MC kan. Mereka akan buat loss begitu. Mereka akan buat loss sedikit. Tapi kalau diakumulasi tetap gagal juga, tetap bisa dikatakan MC juga begitu. Nah, intinya adalah kita jelas di sini melihat bahwa DNA Pro dan Fahrenheit itu ada kemiripan yang
sangat signifikan sekali yang menurut gua otentik sekali untuk kita uji begitu apakah DNA Pro dan Fahrenheit ini adalah sebuah entitas atau dua buah entitas yang ditunggangi oleh satu orang begitu. Nah, kalaulah memang itu benar, gua mengkhawatirkan begitu bahwa keadaan MC kemarin itu apakah ini ada hubungannya dengan ya politik-politik yang dipakai oleh DNA Pro untuk meraih atau meraup kepercayaan daripada masyarakat ya. Dia sengaja membuat MC Fahrenheit agar uangnya itu bisa dikendalikan atau dialokasikan disubsidi silang ke DNA Pro begitu. Dia MC-kan dulu nih Fahrenheit lalu disubsidi silang untuk dipakai uangnya untuk withdraw-nya teman-teman begitu. Jadi teman-teman di luaran sana itu diberikan withdraw yang 1.000 itu dipersiapkan untuk itu hasil dari hasil MC-nya atau hasil scam-nya dari Fahrenheit itu sendiri begitu. Ada konspirasi seperti itu. Ya kita nggak tahu, tapi gua hanya mencoba mengajak teman-teman untuk mengilustrasikan, untuk mengimajinasikan sebenarnya apa yang terjadi antara konspirasi DNA Pro dan Fahrenheit ini sendiri begitu. Nah, kalau seandainya benarlah apa kata saya bahwa Fahrenheit siap untuk di MC-kan supaya uangnya itu bisa dipakai oleh DNA Pro melakukan withdraw kepada teman-teman, ya justru menurut gua ini adalah suatu perbuatan yang sangat keji sekali dan sudah jelas pidana ada di depan mata gitu dan telak sekali kalau Anda ingin melakukan laporan polisi. Kembali lagi Anda mau apa tidak kan begitu ya. Yang pasti ini konspirasi yang sangat merugikan Anda kalau Anda tidak segala ngambil keputusan, ya bisa jadi Anda akan menjadi orang yang sangat menyesal di kemudian hari begitu. Sudah jelas-jelas banyak sekali lah dugaan-dugaannya. Ya bebek dungunya juga dungu juga ya. Mereka melakukan bullying, mereka membela mati-matian. Pada faktanya mereka sampai hari ini uangnya tidak bisa ditarik, kan malu sekali begitu. Kalau udah malu ya apa boleh buat kan. Gua nggak tahu apakah leader-leader yang ada di DNA Pro ini adalah orang-orang yang apa yang ada di dalam pikirannya kita nggak tahu gitu ya. Yang pasti mereka sampai saat ini masih banyak yang membela DNA Pro untuk di bullying dan membuat isu-isu negatif tentang orang yang dianggap mereka membahayakan mereka gitu. Nah, gua rasa begitu ya. Gua sempat berpikir begitu. Kalau memang Fahrenheit itu adalah perusahaan yang satu dengan pemilik DNA Pro lalu sengaja di-MC-kan lalu dipakai uang itu untuk membayar, itu pun menurut gua tidak akan cukup lama untuk bertahan karena kita tahu sendiri DNA Pro begitu banyak sekali orang yang menjadi korbannya, ya seberapa banyak yang akan dia ganti begitu. Atau mungkin dari pihak DNA Pro melakukan cicil-cicil atau Fahrenheit melakukan cicil-cicil ini tujuannya apa? Tujuannya supaya mereka seolah-olah punya report, karena biasanya kebiasaan daripada Bapepti itu seperti itu. Bapepti itu jika sudah mengsegel atau menyatakan sebuah entitas itu tidak boleh berjalan, maka biasanya dari pihak Bapepti akan meminta pihak pelaku untuk bagaimana mengganti kerugian daripada korban tadi begitu. Jadi kalau seandainya seandainya memang betul ya Fahrenheit itu adalah ciptaan daripada orang yang satu, ya cukup sedih dan cukup miris sekali begitu. Itu bisa benar-benar pusing aja kalau kita mikirinnya begitu. Ya kepada teman-teman yang ada di DNA Pro ya cepatlah. Ini udah saatnya. Jangan sampai nanti Anda menyesal. Jangan sampai nanti Anda menyesal di kemudian hari. Ya. Lakukan tindakan hukum apapun itu. Apapun itu. Itu jauh lebih baik daripada Anda berdiam diri begitu ya. Menunggu uang Anda kembali. Kalau uang Anda sampai $1 juta di dalam, mau berapa kali Anda mendapatkan pengembalian gitu. Karena di withdraw dengan batasan-batasan gitu ya. Intinya subsidi yang tadi gue bilang, yang dugaan konspirasi gue ini, subsidi dari Fahrenheit ini, kalaupun memang benar ini subsidi juga tidak akan berlangsung lama begitu. Apakah mungkin dari Bapepti ingin minta bukti gitu ya, minta bukti bahwa benar nggak sih DNA Pro saat ini mengembalikan gitu? Karena biasanya Bapepti kalau sudah membubarkan satu entitas itu dia akan permintaannya begitu tuh.
Bener nggak sih gitu? Ya, kita lihat aja nanti ke depannya seperti apa. Yang pasti saya selalu menyarankan, laporkan polisi, laporkan, 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 laporkan. Karena itu adalah jalan yang paling baik untuk mempercepat withdraw Anda, mempercepat pengembalian uang yang harusnya Anda miliki begitu. Itu aja yang mungkin gua bisa sampaikan. Ya semoga apa yang gua sampaikan itu masuk ke nalar teman-teman, sehingga teman-teman itu bisa berpikir untuk mengambil sebuah keputusan. Ya anggap aja ini sebuah pil pahit begitu ya. Meskipun pahit tapi menyembuhkan diri Anda begitu. Meskipun Anda merasa bahwa tindakan hukum ya kejadian dari tindakan hukum yang Anda lakukan di kemudian hari gitu ya membebani Anda ya, tapi mudah-mudahan itu akan menjadi buah yang baik bagi kita semua. Oke, itu aja dari gua. Jangan lupa untuk di-subscribe, di-like, dan di-komen. Dan jangan lupa juga untuk di-share agar kita dapat berbagi informasi untuk Indonesia yang lebih baik. Saya Pablo Benua, ciao.